Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda semua bayi itu akan didatangi setan ketika dilahirkan? Bagaimana setan mendatangi bayi dan untuk apa? Kalau kita perhatikan, sebenarnya semua bayi begitu dilahirkan, dia akan menangis keras. Anehnya saat fenomena ini dirujuk pada teks agama, akan ditemukan fakta yang unik. Apa itu? Berdasarkan keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bayi yang terlahir itu mendapatkan tusukan dari jari setan. Itu sebabnya begitu menghirup udara di dunia, bayi langsung menangis keras. Inilah yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jeritan bayi ketika lahir adalah karena mendapatkan tusukan setan. Hadis riwayat Muslim. Namun, hanya ada 2 bayi di dunia ini yang lahir tanpa menangis karena setan tidak bisa menyentuhnya. Inilah yang dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, tidak ada seorang bayi pun dari anak Adam yang terlahir kecuali dia pasti mendapatkan tusukan dari setan, sehingga bayi itu menangis dan menjerit karenanya, kecuali Maryam dan putranya Nabi Isa alaihissalam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sinilah kita tahu betapa gigihnya setan dalam menggoda manusia. Upaya menjerumuskan manusia sudah dimulai sejak dini ketika bayi dilahirkan. Kedatangan setan pada saat itu untuk menancapkan tusukan ujung jarinya pada anak Adam tanpa peduli orang tuanya muslim atau tidak. Tujuannya jelas, setan ingin menutup pandangan bayi dari perbuatan baik, sehingga kelak di kemudian hari anak itu menjadi pengikut setianya, sebab matanya tidak bisa melihat dengan benar antara yang baik dan yang buruk. Lalu pada bagian manakah setan menusuk bayi manusia yang baru lahir? Ternyata di bagian lambungnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sabdanya, tidak ada seorang pun bayi yang dilahirkan, melainkan setan pasti akan menusuk lambungnya hingga dia menangis keras, kecuali Isa bin Maryam dan ibunya. Lalu Abu Hurairah berkata, jika kalian mau bacalah ayat, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW juga bersabda, setiap anak Adam ditusuk setan pada lambungnya dengan jari ketika dia lahir, kecuali Isa bin Maryam. Setan berusaha menusuknya, namun yang dia tusuk adalah plasenta atau ari-arinya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu mengapa yang ditusuk setan pada bagian lambung bayi? Tentu ada hikmah yang mendalam terkait pertanyaan ini. Banyak orang yang binasa disebabkan karena lambungnya. Lambung ini ukurannya kecil, tapi tuntutannya sangat besar. Maka lambung adalah simbol hawa nafsu. Oleh sebab itulah Imam Syafi'i dan Hambali menganjurkan kita agar bayi yang baru lahir diazani pada telinganya agar terhindar dari gangguan setan. Mengapa kalimat azan yang dibisikkan? Pasalnya setan akan lari terbirit-birit setiap kali mendengar suara azan. Inilah yang dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kita. Apabila panggilan sholat azan dikumandangkan, maka setan akan lari sambil terkentut-kentut hingga ia tidak mendengar azan lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengingat semua bayi yang dilahirkan akan disentuh oleh setan, terkecuali Maryam dan putranya Isa alaihissalam. Hal ini dikarenakan saat Maryam lahir, ayahnya Imran memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan dalam surah Al-Imran ayat 36. Doa tersebut ternyata dikabulkan oleh Allah, dan bahkan pada keturunan Maryam yaitu Nabi Isa, setan tidak berani menyentuhnya. Oleh sebab itulah Rasul menganjurkan untuk membaca doa dari keluarga soleh ini agar bayi terhindar dari godaan setan. Dengan demikian kita bisa meniru doa wanita salihah istri Imran ini. Hanya saja perlu disesuaikan dengan jenis kelamin bayi yang dilahirkan, karena perbedaan kata ganti dalam bahasa Arab antara laki-laki dan perempuan. Jika bayi yang dilahirkan perempuan, kita bisa ucapkan doa ini,
Allahumma inni a'u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jika bayi yang lahir laki-laki, kita bisa ucapkan Allahumma inni a'idzuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim, yang artinya, ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu untuknya dan untuk keturunannya dari setan yang terkutuk. Kita juga bisa memohon perlindungan untuk anak dari gangguan setan dengan doa seperti yang pernah dipraktekkan Nabi kita Muhammad SAW ketika mendoakan cucunya Hasan dan Husain. Doa itu berbunyi, A'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Aku memohon perlindungan untuk keduanya dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua godaan setan dan binatang pengganggu serta dari pandangan mata yang buruk. Hadis riwayat Abu Dawud. Kita bisa menirukan doa beliau ini dengan menyesuaikan jenis kelamin bayi. Allahu a'lam.